apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Yes. Kita terus berdoa ya. Kawal di dalam doa supaya kita terus selesai sampai akhir ibadah. Enggak ada terputus ya, karena yang saya sampaikan penting. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu di Yohanes 7 ayat 38. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Yang percaya katakan amin. Kalau di dalammu mengalir aliran-aliran air hidup, kamu tidak akan mati.
Meskipun kamu dihukum mati, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup selama-lamanya. Amin. 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 Dan hari ini, siapapun engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tetap hidup. Kamu tidak akan mati oleh penyakitmu. Kamu tidak akan kena sakit penyakit apapun. Kamu tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Belum paham, Bu. Belum paham. Saya nggak paham, Bu. Nih, saya kasih contoh ya. Ini hari ini memang kita akan belajar tentang anugerah. Dan saya kasih poin tentang menolak anugerah. Nah, menolak anugerah artinya siap-siap untuk mati, ya, siap-siap untuk binasa selamanya. Saya katakanlah ini saya kasih ilustrasi ya. Saya punya minuman jus, ya. Saya berikan kepada Pak Yohanes, ya. Saya berikan pada Pak Yohanes. Pak Yohanes, ini adalah jus. Saya bikin jus mangga, enak sekali. Silakan diminum. Terus kamu cuma ngeliatin doang, itu Pak Yohanesnya cuma ngeliatin doang jusnya itu, ya kan? Cuma diliatin doang dan bilang, ya terima kasih, ya saya percaya jusnya mangga buatan Bu Ana itu enak, ya saya percaya. Tapi you tidak buka gelasnya, kamu tidak buka kontainer plastiknya, kamu Gini nggak suaranya. masukkan. Ulang. Saya kasih ilustrasi tadi, saya memberikan segelas jus kepada Pak Yohanes atau kepada kalian semuanya ya. Nah, semuanya saya kasih jus gitu ya. Terus kemudian saya ngomong jus ini enak, ini saya bikin sendiri manis gitu. Nah, tapi nggak terlalu manis lah. Katanya tadi nggak boleh minum yang manis-manis ya, diabetes nanti ya. Oke betul betul tapi betul ya. Terus gini, kalian cuman ngomong terima kasih Bu, saya percaya jus yang Ibu bikin enak. Saya percaya ini bukan jus instan, tapi benar-benar dari buah mangga. Saya percaya. Tapi you nggak buka botolnya. You nggak minum. Gelek, 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 gelek. Kamu nggak minum. Maka kamu tidak akan merasakan nikmatnya jus tadi. Demikian juga ketika Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kamu cuman ya aku percaya, tapi tidak pernah mau memasukkan semua perkataan Yesus itu di dalam hatimu. Kamu ibadah hanya sekedar tadi yang dibilang, pokoknya kalau ada ibadah itu, kalau ada makanan, kita datang ke ibadah hanya untuk makanan saja, atau karena saya kepengen menghirup udara segar, atau karena saya pengen ngobrol sesuatu dengan teman saya yang di gereja. Tanpa engkau menangkap semua yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, tanpa engkau mencicipi, tanpa engkau menelan semua yang Tuhan berikan kepadamu, maka engkau nggak akan mendapatkan apa-apa dari ibadahmu, dari datangmu ke gereja. Ya. Nah, Yesus berkata gini, seperti yang saya ajarkan di Efesus 1 ya, kalau engkau tinggal di dalam aku, engkau akan mendapatkan kehidupan, engkau akan mendapatkan pengampunan dosa, ya kan? Ya kan? Tapi Alkitab itu tidak pernah kau baca. Firman itu tidak pernah kau renungkan. Kamu cuman gini loh, hidup saya hari ini mengalami sakit penyakit, nih paru-paru saya mulai sakit karena saya memang banyak rokok. Eh, Kamu cuman teriak-teriak gini, Yesus, Yesus, mana, gitu kan ya? Mana katanya engkau mau nyembuhin aku, gitu kan? Terus oh, kau cuma teriak-teriak begitu saja. Kamu cuma komplain, hidup kok rasanya seperti ini ya? Kok saya nggak merasakan sesuatu damai sejahtera? Saya nggak merasakan sukacita. Kamu cuma komplain, kamu cuma marah-marah, kamu cuma banyak mengeluh, tetapi kau tidak pernah mau memasukkan apa yang Tuhan berikan kepadamu, maka engkau tidak akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku,
kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup. Dan Yesus itu membenci kematian. Yesus itu membenci kematian. Makanya saya tetap berdoa ya, tidak ada lagi hukuman mati di Nusa Kambangan ya. Yesus itu membenci kematian. Makanya dia bangkit, bangun, ya kan? Pada hari yang ketiga, bangkit. Sebab dia tidak menyukai kematian. Kecuali yang dikatakan bahwa kau harus mati atas dagingmu. Kau harus mati atas segala kelemahanmu. Dan mari hidup di dalam Yesus dan engkau akan mengalami kehidupan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kekal itu adalah nanti setelah di surga. Enggak. Sekarang ini, ketika engkau masuk di dalam dia, engkau terima dia, engkau hidup, engkau tidak akan sakit, engkau tidak akan mati. Engkau akan mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita belajar di Roma 8 ayat 1 ya. Roma 8 ayat 1. Kerajaan surga itu punya hukum-hukum yang merupakan ketetapan Bapa sendiri. Oke, perhatikan. Kerajaan surga punya hukum-hukum yang merupakan ketetapan Bapa sendiri. Bapa itu raja, Allah itu kita itu raja, dan raja itu setiap perkataannya menjadi hukum yang harus ditaati. Kalau kamu melanggar hukum itu ya berarti ya kamu menolak perkataan Allah gitu loh. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Tidak ada lagi penghukuman. Hanya yang ada di dalam Kristus. Saya akan terus mengulang-ulang kata-kata di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu hukum yang berlaku di dalam kerajaan surga. Jadi saat nafas kita habis dan kita kembali kepada pencipta kita, itu kita hanya pindah tempat. Nggak mati. Tidak mati. Tapi hanya pindah tempat. Dengan catatan, kamu ada di dalam Kristus. Kalau sepanjang usiamu itu kamu di luar Kristus, hukum itu tidak berlaku. Ayat 1 tidak berlaku. Yang berlaku adalah ayat 2. Roma 8 ayat 2. Ingat ya. Roma 8 ayat 1 ini hanya berlaku bagi orang yang terus hidup di dalam Dia, di dalam Kristus. Tapi kalau engkau tinggal di luar Kristus, hidupmu semaumu sendiri, tidak ada firman yang kau telan, yang kau minum, tidak ada. Maka kamu tidak mengalami Roma 8 ayat 1, tapi mengalami yang nomor 2, yang ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Kau kena hukum dosa dan maut. Amin. Engkau kena hukum dosa dan hukum maut. Jadi di alam roh itu ada 2 hukum yang harus ditaati. Dan alam roh itu sangat teratur, sangat rapi, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling rebut-rebutan, tidak ada. Kecuali engkau punya hak untuk merebut. Contoh ya. Contoh. Ada orang yang sudah dikasih nasihat, ya kan? Sudah dikasih pengarahan. Kalau kamu mencuri terus, ingat, tidak ada pencuri yang masuk di dalam kerajaan surga. Tapi dia mencuri terus. Terus akhirnya dia tidak hanya mencuri, dia merampok, kemudian dia menipu, dan dia mencoba merampas milik orang, dia membunuh, dan
satu roh jahat itu kan membawa 7 temannya loh. Makin jahat, tiba-tiba dia mati, ya. Terus ada orang berdoa nih, tapi dia sudah kadung mati. Kok menangis sih? Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi dia kadung mati loh. Oleh karena dia pernah mendengar kebenaran, dia pernah mendengar firman. Tidak ada pencuri yang masuk surga, tidak ada orang yang tidak bisa mengampuni yang masuk surga, tidak ada. Dia sudah pernah mendengar kebenaran itu. Terus dia melanggar terus. Artinya dia keluar dari Kristus. Kristus itu kan firman ya. Yesus Kristus itu firman. Dia keluar dari itu. Dia langgar, dia tabrak terus firmannya. Maka ketika orang itu berdoa, please Tuhan, nggak ada. Itu yang namanya roh maut tetap membawa dia ke Hades atau penantian neraka. Ya, itu buat yang sudah terlanjur ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ini saya bilang tadi ada orang-orang yang punya otoritas untuk merampas ya. Misalnya sebelum meninggal kamu bisikin, minta ampun ya, minta ampun. Aku akan berdoa untukmu sebab memang panggilanku imamat yang rajani, aku menjadi penengah antara Tuhan dengan orang yang berdosa. Sekarang ya, you mesti minta ampun sebelum napasmu habis. Minta ampun yuk. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Darah Yesus menghapus setiap dosa pelanggaranku. Aku bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kan gitu kan? Kok bisikan. Ini teman-teman ya, yang walaupun kamu ada di dalam lapas, bisa terjadi loh hal-hal seperti itu. Tapi kamu ngerti bahwa panggilanmu imamat yang rajani. Kau tolong dia. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta ampun. Maka doamu tadi bisa membawa, mengaktifkan para malaikat Tuhan dan membawa orang itu naik di dalam Firdaus. Karena engkau ngerti hukum. Hukumnya apa? Ayub 33 ayat 23. Nah, saya sudah pernah ngajari atau belum, tapi next time ya, saya ajari. Nah, sekarang saya akan bicara tentang anugerah, bahwa ketika kamu sepanjang hidupmu tinggal di dalam Dia, kamu tidak akan mengalami hukuman. Walaupun pemerintah menghukummu, tetapi Tuhan tidak menghukummu. Karena kamu tinggal di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, masalahnya seumur hidupmu itu yang menjadi pertanyaan, ya. Apakah selama hidupmu itu kamu tetap tinggal di dalam Kristus atau keluar masuk? Tanggal 24 April yang lalu saya sudah mendatangi kalian, ya. Dan saya sampaikan Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di dalam Kristus kamu terima segala berkat. Pertanyaannya, kalau kamu tidak ada berkat, jangan marah sama Tuhan. Cek keberadaanmu, apakah kamu tetap di dalam Kristus. Kan gitu ya? Betul nggak? Lo yang ngerti kasih jempol loh. Kayaknya hari ini kok nggak ada yang semangat ya? Kenapa kalian? Lagi ada masalah, Bu? Lagi banyak masalah? Lagi Ini suaranya putus-putus. Tadi putus-putus, Bu. Jadi enggak. sekarang putus-putus masih? Sekarang enggak. Sekarang sudah. Oke, semangat ya. Semangat, Bu. Oh, jangan loyo-loyo gitu toh. Ya. Efesus 1 ayat 3, kalau engkau tidak mengalami ayat itu, berarti ada yang salah. Efesus 1 ayat 3 apa? Efesus 1 ayat 3 apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan apa? Kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Nah, kalau engkau tidak mengalami berkat, sakit-sakitan terus, tidak ada damai sejahtera, uring-uringan terus, berarti ada yang salah. Berarti engkau sedang keluar. Ya, ingat ya, tadi harus di dalam Dia. Terus ayat
4 itu kamu dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Kamu dijadikan tidak bercacat celah. Harus di dalam Dia. Terus ayat 5, kamu dijadikan anaknya. Ayat 5, ya kan? Kamu dijadikan anaknya. Terus ayat 6, kamu menerima kasih karunia. Kamu menerima kasih karunia atau anugerah, itu ayat 6. Ya, tapi harus di dalam Dia. Kamu menerima segala sesuatu yang seharusnya kamu nggak layak terima, tapi Tuhan kasih kamu free gitu loh. Karena Dia mengasihimu. Kasih karunia, anugerah, kemudahan-kemudian. Terus ayat 7, Efesus 1 ayat 7. Kamu diampuni, Beroleh penebusan. ya kan? Terus ayat 8 apa? Hikmat dan pengertian, dilimpahkan hikmat dan pengertian. Kamu diberikan hikmat dan pengertian. Artinya anak-anak Tuhan itu nggak ada yang bodoh loh. Amin. Dia di atas rata-rata orang di sekelilingnya. Karena apa? Dia diberi hikmat dan pengertian. Diberi kecerdasan, diberi kemampuan, keahlian di atas rata-rata umat manusia. Amin ya. Amin, Bu. Terus ayat 9. Lihat ayat 9. Efesus 1 ayat 9. Kamu mengetahui rahasia-rahasia Allah. Betul nggak? Coba dibaca. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Orang lain nggak tahu rahasia Tuhan, tapi kamu tahu rahasia-rahasia Allah. Amin. Sehingga kamu tuh selalu sukacita, selalu gembira. Orang loyo-loyo, kamu nggak loyo. Karena Amin. kamu setiap hari itu dikasih rahasia-rahasia di telingamu. Hari ini Tuhan itu memberikan kepada saya banyak rahasia. Makanya saya itu, ya buat apa sih saya marah-marah, buat apa sih saya sedih gitu loh. Ada begitu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Dan itulah yang membuat saya itu terlalu semangat. Bahkan saya ngerasa nggak pernah capek untuk menceritakan firman kepadamu, untuk mengajarimu firman. Nggak ada capek. Karena apa? Setiap hari Tuhan memberikan kepada saya rahasia-rahasia itu. Ya, lanjut. Ayat 10. Sebagai Kristus kepala persiapan dan kamu tubuh. Coba dibaca. sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Nggak ada yang merasa lonely kalaupun kamu masih ada di sini 20 tahun lagi. Nggak ada, biarin. Itu cuman masalah angka. Kebenarannya adalah engkau dengan Kristus itu menjadi satu. Renungkan itu. Amin. Amin, Bu. Amin ya. Amin, Bu. Kamu jemaat, kamu tubuh Kristus. Dia kepala. Dibilang di ayat ini, ayat 10 ini, Kristus kepala, kamu tubuhnya. Nyatu toh? Iya, Bu. Betul enggak? Betul. Apakah itu terjadi nanti kalau kamu sudah meninggal? Tidak, sekarang. Amin. Amin, Bu. Dengan catatan kamu tetap di dalam Kristus Yesus. Kristus. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin. Ya, kamu mendapatkan jaminan semua yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Makanya hidup saya terlalu sukacita. Karena apapun yang dijanjikan oleh Tuhan, saya mendapatkan jaminannya untuk saya bisa menerimanya. Amin. Apakah itu hanya berlaku buat Bu Ana? Tidak. Berlaku juga buat kalian yang mempercayai setiap firman tadi. Yang saya kasih ilustrasi tadi loh. Kamu tidak akan pernah mengalami apa yang dijanjikan Tuhan
Kalau kamu tidak memakai firman itu di dalam pikiranmu, tidak menelan ayat itu, tidak mempercayai ayat itu, kamu tidak akan pernah ngalami. Tapi karena saya ngalami, saya ngalami janji-janji Tuhan itu karena saya mempercayainya dan saya menerima, saya membuka bungkusan itu, saya masuk di dalamnya. Saya terima. Maka saya menerima semua yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 12. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kamu menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Di dalam Dia kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus, dijamin oleh Roh Kudus jadi milik Allah selama-lamanya. Ini ayat keren banget, tetapi tidak banyak orang yang ngalami. Karena apa? Banyak yang tidak menyadari ayat ini dan mereka sedang sebetulnya ketika mereka tidak mempelajari ayat ini, mereka sedang berjalan keluar dari anugerah, menolak yang namanya apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya nggak ngalami sakit ya sakit terus gitu loh. Ya, terus mengalami banyak masalah ya mengalami banyak masalah terus. Bu, apakah kalau saya ada di Nusa Kambangan ini, ada di lapas ini, apakah saya bisa mengalami seperti itu, seperti yang Ibu Ana omongkan? Bisa, dengan catatan engkau mempercayainya. Amin. Engkau merenungkannya. Engkau memasukkan firman itu di dalam pikiran. Dan engkau mengucapkannya berulang-ulang. Sampai itu jadi di dalam pikiran. Kamu tidak akan mati. Kamu akan hidup selama-lamanya. Ya, kamu tidak akan sakit. Sebab sakit penyakit itu sudah dipatahkan oleh Yesus. Kamu tidak akan miskin. Sebab kamu anak Allah. Nggak mungkin anak Allah itu miskin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, jadi harus ada engkau itu memperkatakan diri, memperkatakan firman Tuhan itu kepada dirimu sendiri gitu. Contohnya gini, loh, aku kan anak Allah, aku sudah di dalam Kristus, nggak mungkin kalau anak Allah itu miskin. Aku tuh nggak mungkin miskin. You itu ngomong sendiri di cermin kayak gitu, paham nggak? Amin, Bu. Kok gini? Terus gini, kamu sakitnya mulai sakit yang ono ini, ono ini. Di dalam Kristus semua sakit penyakitku tuh sudah disembuhkan. Tidak mungkin anak Allah itu sakit. Tidak mungkin. Yes, amin, Bu. Aku sembuh, aku sehat. You mesti memperkatakan itu. Amin, Bu. Di dalam Dia, di dalam Kristus, aku mendapatkan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tidak mungkin aku harus bergumul dulu untuk hidup sehari-hari. Karena porsi berkat itu memang sudah disediakan oleh Bapakku, karena aku di dalam Kristus. Amin, Bu. Itu harus engkau ucapkan berulang-ulang di depan cermin. Ngotbahi dirimu sendiri dengan Efesus 1 ayat 3-14 itu khotbahi dirimu sendiri. Amin. Amin. Nanti kalau engkau sudah bisa khotbah untuk dirimu sendiri, engkau baru bisa ngotbahi teman-temanmu. Karena engkau ngalami itu. Amin. Amin. Nah, kita lihat di Efesus 4 ayat 17-19. Efesus 4 17-19. Efesus 4 ayat 17-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Stop Dan dulu. pengertiannya Stop dulu. Kamu sudah bertahun-tahun dengar firman ini. Betul ya? Iya, Bu. Tapi coba cek pikiranmu. Hari ini loh coba cek pikiran. Masih kan ada yang namanya pikiran sia-sia? Masih kan? Masih, Bu. Betul nggak?
Betul, Bu. Kita seringkali susah untuk menguasai pikiran kita sendiri. Seharusnya tidak perlu kita pikir, tapi tetap kita pikir. Nah, jadi harusnya bagaimana? Supaya saya tidak memiliki pikiran sia-sia dan saya tetap tinggal di dalam Kristus tadi. Kamu harus mendisiplinkan pikiranmu setiap hari. Hanya berfokus kepada pikiran Kristus. Disiplinkan. Bertekun. Setiap hari. Setiap jam. Setiap detik. Ketika pikiranmu mulai melenceng kepada pikiran yang sia-sia, engkau mulai marah dengan temanmu, engkau mulai memikirkan bagaimana membalas kejahatannya, pikiran sia-sia. Masih bisa didengar? Bisa, Bu. Ketika engkau mendisiplinkan pikiranmu, kamu persembahkan pikiranmu kepada pikiran Kristus, engkau memikirkan yang di atas. Engkau sedang mempertahankan diri tinggal di dalam Kristus. Amin. Amin, Bu. Oke. Terus. Saya kan mau kasih contoh dulu ya. Ini karena di pikiran ini yang banyak orang jatuh ya. Karena apa yang kamu pikirkan itu kan menentukan hidupmu toh. Hidupmu nggak mengalami progres apapun karena pikiranmu tidak didisiplinkan untuk memperkatakan atau untuk mempercayai segala firman Tuhan. Contoh, ada orang jatuh di dalam dosa pornografi, ya. Pornografi itu kan ada undang-undangnya, betul ya? Ada undang-undangnya. Dan dia tabrak itu demi konten, ya kan? Terus demi uang, terus demi apa lagi? Ya hawa nafsunya dia, untuk dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Terus dia bikin video porno, terus dia sebarkan itu. Terus dia dilaporkan polisi. Karena kan ada undang-undangnya toh. Terus masuk penjara. Terus di dalam penjara itu masuk di gereja. Terus ketemu Bu Ana. Terus udah diajari sama Bu Ana supaya pikirannya jangan yang porno-porno, tetap pikirannya porno lah. Mikir terus pikirannya tetap porno, terus kemudian gini loh. Pikirannya tuh gini, dosaku diampuni apa enggak ya? Gitu. Oh ya, aku terlalu sadis waktu itu. Aku jadi malu sekarang. Aku malu. Rasanya aku tidak layak. Oh, aku bunuh diri aja. Berarti kan dia tidak mengerjakan Efesus 1 ayat 3 sampai 14 toh. Kan tadi dibilang kalau di dalam Kristus kamu diampuni, di dalam Kristus kamu dikuduskan, di dalam Kristus kamu dibenarkan. Tetapi dengan catatan kamu di dalam Kristus. Tapi si pikiran itu tadi tetap membawa kepada masa lalunya. Betul ya? Itu yang terjadi. Makanya engkau harus sangat serius mengurusi pikiran. Karena kalau sampai pikiranmu belum selaras dengan firman, kepalamu bukan Kristus. Ingat, kepalamu yang lainnya. Atau kamu nggak ada kepalanya. Pokoknya sesuatu yang mengerikan. Karena kepalamu bukan Kristus. Ingat itu. Jadi, harusnya pikirannya diarahkan ke atas, kepada Kristus. Supaya tuduhan-tuduhan tadi, supaya pikiran-pikiran yang jorok tadi tidak lagi ada di dalam dirimu. Atau mungkin kamu masih teringat kepada hal yang mana engkau pernah membunuh seseorang, pikiran-pikiran itu datang terus-menerus. Engkau harus melawannya dengan Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ya. Ya, Bu. Yang punya hak untuk mengatur pikiranmu siapa? Yang punya hak untuk mengatur pikiranmu siapa? Diri sendiri. Kamu sendiri. Berarti kamu harus disiplinkan untuk mengatur pikiranmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba dibaca ayat 18 tadi yang di Efesus 4.
Ayat 18. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pikirannya gelap, hatinya degil. Kamu pernah ngomong nggak? Kalian pernah ngomong nggak dengan orang sakit jiwa? Pernah nggak? Yang pernah ngobrol dengan orang sakit jiwa angkat tangan. Saya melayani orang-orang yang di rumah sakit jiwa, ya kan? Terus ketika saya ngomong gitu ya, katakanlah misalnya saya ngajari nih. Nih saya, kadang kan kalau di rumah sakit jiwa karena saya mengajar firman juga gitu kan ya. Ayo buka di Yohanes 15 ayat 4 dan 5 gitu kan ya. Saya ngomong kayak gitu. Saya ngomong gini, tinggallah di dalam Kristus, maka kamu akan berbuah, kamu akan bisa mengerjakan banyak hal. Karena Kristus sendiri ngomong, Kristus itu memperumpamakan dirinya sebagai pokok anggur atau pohon anggur. Terus kita semua ranting-rantingnya gitu kan. Kalau ngomong sama orang sakit jiwa itu kan kayak ngomong sama anak TK gitu kan ya. Kamu apa? Kamu apanya? Apa ya? Apa ya? Apa tadi saya lupa ya? Gitu kan? Ngomong sama orang sakit jiwa. Kamu ranting-rantingnya. Oh ya, ranting. Saya ranting. Terus kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak menyatu dengan pokok anggur, dengan pohon anggur. Jadi kalau kamu keluar dari Yesus, kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi supaya kamu bisa berhasil, beruntung, kamu bisa mengerjakan banyak hal. Kamu harusnya bagaimana? Gimana ya? Bagaimana ya? Lupa saya. Gitu kan? Kalau ngomong sama orang sakit jiwa. Betul nggak? Iya, Bu, betul. Demikian juga dengan orang yang degil hatinya. Coba perhatikan. Pengertiannya gelap. Diomongi apa saja itu nggak bisa masuk. Bodoh. Bodoh toh? Padahal tadi kalau dia tinggal di dalam Kristus, dia akan diberi yang namanya hikmat dan pengertian dalam segala sesuatu toh. Iya, Bu. Ya kan? Tapi ini bodoh. Sampai kamu tuh stres ngajari dia. Saya minta ya, kalian. Jangan menjadi bodoh dan jangan menjadi degil ya. Amin, Bu. Kemarin saya baru kehilangan seseorang. Yang mana orang itu juga seperti itu, seperti ini. Baru keluar, saya mencari dia kemana-mana. Saya dampingi. Awalnya ya Bu, ya Bu, ya Bu. Tapi terus dia menghilang. Saya cari lagi. Saya WA dicuekin gitu kan ya. Balasnya nanti baru seminggu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak hilang. Tapi akhirnya dia masih terus melakukan hal-hal yang dilarang. Dan kemarin meninggal. Kemarin meninggal. Saya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi saya sekali lagi berpesan kepada kalian semua yang di Kembang Kuning ya. Yesus itu membenci kematian. Yesus itu mengutuk kematian. Amin. Yesus itu tidak menginginkan kalian mati. Even pemerintah mengatakan kamu dihukum mati. Yesus enggak. Amin. Yesus maunya kamu hidup selama-lamanya. Yesus maunya kamu tinggal di dalam Dia. Dan ketika kamu tinggal di dalam Dia, kamu akan hidup. Seluruh aspek di dalam hidupmu hidup.
Yang harus kamu kerjakan adalah tinggallah di dalam Dia. Amin. Ketika kamu keluar dari Dia, kamu menghina anugerah, menghina kasih karunia, ya. Jadi sekali lagi, jangan menjadi orang yang pengertiannya gelap, jangan menjadi orang yang hatinya degil, jangan menjadi orang yang tidak bisa dinasehati dan engkau jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan menjadi orang-orang yang bodoh. Ya. Dan itu adalah sama dengan kita bicara dengan orang di rumah sakit jiwa itu ya. Nah, sekarang balik lagi ke Efesus 4 ayat 19. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan mereka telah tumpul. Lukas 10 ayat 16. Lukas 10 ayat 16. Lukas 10 ayat 16. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Coba Lukas 10 ayat 16. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Ya, perasaannya tumpul itu mereka tidak mau mendengar kebenaran. Mereka tidak mau mendengar teguran, mereka mengecam orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ketika kamu menolak ditegur, menolak dinasehati, menolak memperbaiki hidupmu selaras dengan hukum-hukum Tuhan dan ketetapan Tuhan, artinya engkau sedang menolak anugerah. Waktu kamu menolak anugerah, maka Roma 8 ayat 2 yang terjadi. Kamu masuk di dalam hukum dosa dan maut. Kamu akan mati sebab kamu menolak anugerah. Kamu menolak tinggal di dalam Kristus. Maka hukumnya pasti adalah hukum dosa dan maut. Nah, saya harap kalian mau dengan rendah hati mengakui dan bertobat dari pikiran yang sia-sia, dari pengertian yang gelap, dari kebodohan, dari hati yang degil, dari perasaan tumpul, dan kembali masuk di dalam tahta anugerah, tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Amin, Bu. Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, taat sama Roh Kudus. Amin. Amin, Bu. Ayo kita bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Yuk bangkit berdiri, kita ucapkan bersama-sama. Aku bertobat dari pikiran sia-sia. Aku bertobat dari pikiran yang sia-sia, Dari kebodohan. dari kebodohan, Dari hati yang degil. dari hati yang degil, Dari perasaan yang tumpul. dari perasaan yang tumpul. Aku memutuskan untuk hidup di dalam Kristus. Untuk hidup di dalam Kristus. Aku menerima anugerah dan kasih karunia. Aku menerima anugerah dan kasih karunia. Dan selama-lamanya aku tinggal di dalam firman-Nya. Dan selama-lamanya aku tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam kebenarannya. Tinggal dalam kebenarannya. Tinggal dalam hukum-hukumnya. Tinggal di dalam hukum-hukumnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu tidak akan sakit. Kamu sembuh karena kamu tinggal di dalam Kristus. Kamu tidak akan dihukum karena kamu tinggal di dalam Kristus. Kamu adalah kesayangan Bapa. Kamu adalah biji matanya. Amin. Engkau berharga dan sangat berharga di hadapan Bapa. Amin. Tetaplah tinggal di dalam Kristus, di dalam firman dan kebenarannya. Berjalan terus dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan kau sakiti hati sahabatmu, yaitu Roh Kudus. Jangan kau sakiti hati Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sahabatmu. Roh Kudus adalah meterai bahwa kamu milik Allah selamanya.
Bapa, aku sudah selesai dengan anak-anak-Mu di tempat ini pagi hari ini. Roh Kudus, teruslah bekerja. Firman-Mu, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus, teruslah berbicara kepada mereka. Seperti Engkau sudah mengubah hidupku, ubah hidup mereka. Seperti Engkau sudah menaruh aku di dalam genggaman tangan-Mu dan menjadikan aku ini milik-Mu yang berharga. Jadikan anak-anak-Mu di tempat ini menjadi milik-Mu yang sangat berharga. Dan tidak ada yang bisa merampas anak-anak-Mu di tempat ini dari tangan. Selama-lamanya mereka milik-Mu dan mereka akan menceritakan kemuliaan. Mereka akan menjadi laskar Kristus. Mereka akan bercerita kemanapun tentang kebaikan. Angkat tanganmu jemaat. Berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus